Ada kalanya hidup mempertemukan kita dengan pelukan yang hangat, tatapan yang lembut, dan kata-kata yang terdengar seperti doa. Tapi di balik semua itu, Tuhan mengajarkan kita satu pelajaran penting. Jangan mudah tertidur di pelukan yang belum tentu tulus. Dunia ini tidak selalu seindah senja yang kita pandangi dari jendela. Ada yang tampak menyayangimu, tapi diam-diam menajamkan pisau di balik punggungmu. Mereka mengaku peduli, tapi dalam hati kecil mereka, keberhasilanmu adalah duri yang menyiksa. Mereka tersenyum saat kamu tertawa, tapi jiwanya merintih saat kamu berhasil. Karena ada hati yang tak sanggup melihatmu berdiri lebih tinggi, maka mereka mulai berdoa dalam diam agar kamu segera jatuh. Dan yang lebih menyedihkan adalah, mereka bukan orang jauh. Mereka ada di dekatmu. Mereka tahu tentang mimpimu, perjuanganmu, dan harapan-harapan yang kamu sematkan di setiap langkah. Tapi justru karena itulah, mereka merasa harus menjatuhkanmu lebih dulu, sebelum kamu benar-benar terbang dan tak bisa lagi mereka kejar. Materi ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah lentera untuk jiwamu. Untuk kamu yang pernah merasa dikhianati oleh tangan yang katanya sayang. Untuk kamu yang pernah disakiti oleh mulut yang katanya mendoakan. Untuk kamu yang pernah ingin menyerah karena terlalu banyak senyum palsu di sekelilingmu. Tapi tenanglah. Tuhan tak pernah tidur. Langkahmu yang tulus tak akan sia-sia. Dan percayalah, mereka yang diam-diam ingin kejatuhanmu, justru akan dihancurkan oleh doa-doa yang kamu panjatkan dengan air mata. Sebelum kita melanjutkan ke bagian utama dari materi ini, izinkan aku mengajakmu untuk ikut menguatkan sinyal spiritualmu. Tekan tombol suka sebagai bentuk rasa syukur karena kamu masih bertahan. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan semesta tak terlewat darimu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Karena sesungguhnya, ini bukan hanya tentang mereka yang ingin menjatuhkanmu, tapi tentang kamu, yang dipilih oleh semesta untuk tetap berdiri, tetap berjalan, dan tetap bercahaya, meski banyak yang berdoa agar kamu padam. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hatimu. Mari kita lanjutkan perjalanan jiwa ini bersama-sama. Bagian 1. Senyum manis, tapi hati penuh dengki. Tidak semua senyum adalah tanda kasih. Tidak semua pelukan adalah bentuk ketulusan. Dan tidak semua yang menyebut namamu dengan lembut benar-benar menginginkan kebahagiaanmu. Seringkali, luka paling dalam bukan datang dari orang asing, tetapi dari mereka yang kamu anggap keluarga, dari sahabat yang kamu percaya, dari teman yang kamu anggap saudara, bahkan dari orang-orang yang kamu rawat dalam doa tanpa mereka tahu. Mereka tidak akan berkata, "Aku tidak suka kamu sukses." Tidak, mereka terlalu pandai untuk itu. Yang mereka lakukan adalah menyembunyikan iri hati dalam senyuman. Mereka berkata, "Kamu hebat," tapi dalam hati berharap kamu berhenti. Mereka memujimu di depan orang lain, tapi diam-diam menanam duri dalam namamu. Dan saat kamu mulai goyah, mereka tidak menolong, karena disitulah mereka merasa menang. Iri hati adalah racun yang pelan, tapi mematikan. Ia tidak berteriak, tidak membentak, tidak menyakiti dengan terang-terangan. Ia hanya menunggu di pojok hati seseorang, membusuk dalam keheningan, dan perlahan menjelma menjadi doa-doa jahat yang dikirimkan dengan wajah yang ramah. Namun, kamu harus tahu satu hal penting. Itu bukan salahmu. Bukan salahmu jika kamu bersinar. Bukan salahmu jika kamu bekerja keras lalu berhasil. Bukan salahmu jika hidup mulai menunjukkan hasil dari luka-luka yang dulu kamu sembunyikan dengan senyum pura-pura. Seringkali, cahaya membuat mereka silau. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya menyinari hidup mereka sendiri. Dan karena mereka gagal, mereka ingin kamu gagal juga. Karena mereka lelah berlari, mereka ingin kamu berhenti berjalan. Dan celakanya, mereka begitu lihai menyamarkan semuanya. Mereka akan tetap memelukmu di depan umum, tetap mengirim pesan semangat ya saat kamu sedang berjuang, dan tetap tersenyum saat kamu berhasil. Tapi di dalam jiwa mereka, keberhasilanmu adalah nyala api yang membakar harga diri mereka yang telah lama tenggelam. Tapi jangan benci mereka.
karena kebencian akan mengotori jiwamu. Alih-alih membalas dengan dendam, balaslah dengan tekad. Jangan turunkan sinarmu hanya karena mereka silau. Jangan pelankan langkahmu hanya karena mereka tertinggal. Ingat, kamu tidak pernah memulai perjalanan ini untuk membuat orang lain merasa kecil. Kamu memulainya karena kamu tahu bahwa hidupmu layak untuk diperjuangkan. Mereka boleh pura-pura menyayangimu, tapi kamu tidak perlu pura-pura menjadi kecil agar mereka tidak merasa terganggu. Biarkan mereka tetap di tempatnya. Dan kamu, teruslah melangkah. Karena semesta selalu tahu siapa yang pura-pura dan siapa yang benar-benar tulus. Hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menjadi diri sendiri dengan segala cahaya yang telah Tuhan titipkan dalam dirimu. Dan jika cahaya itu membuat orang lain tidak nyaman, biarkan mereka belajar bahwa iri bukanlah cara untuk tumbuh, dan senyum palsu tidak akan pernah menjadi pondasi bagi jiwa yang damai. Tetaplah menjadi kamu, yang berjalan dengan kejujuran, yang mencintai dengan ketulusan, dan yang menang bukan karena menjatuhkan, tapi karena terus berdiri bahkan saat tak ada yang benar-benar berdiri di sisimu. Karena pada akhirnya, mereka yang diam-diam merencanakan kejatuhanmu akan menjadi saksi betapa Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat jiwa yang tak menyerah. Bagian 2. Mereka tak kuat melihat kamu bangkit. Ada luka yang tidak berdarah, tapi menyayat lebih dalam. Dan luka itu berasal dari kenyataan pahit bahwa tidak semua orang kuat melihatmu berdiri setelah jatuh, tersenyum setelah menangis, dan berlari setelah tertatih. Mereka tidak pernah benar-benar ingin kamu bangkit. Mereka mungkin mengatakan, "Semoga kamu lekas pulih." Tetapi hatinya berbisik, lebih baik dia tetap terpuruk. Mereka mungkin menulis komentar manis di unggahanmu, "Kamu hebat," tetapi jiwanya terasa sesak setiap kali melihat senyummu kembali merekah. Karena di mata mereka, kebangkitanmu adalah ancaman. Sebab dengan kamu bangkit, semua luka yang mereka sembunyikan di balik topeng kepura-puraan menjadi tidak relevan. Dengan kamu berdiri lagi, mereka tidak bisa lagi merasa lebih baik hanya karena kamu sedang jatuh. Kebangkitanmu adalah cermin yang memantulkan kelemahan mereka sendiri. Mereka tidak siap melihatmu menyala kembali. Karena dalam doa mereka yang paling rahasia, mereka mengira kamu akan menyerah. Mereka berharap kejatuhanmu adalah akhir, bukan awal yang baru. Mereka menaruh taruhan dalam hatinya, bahwa kali ini kamu tidak akan kuat, bahwa badai yang datang akan membuatmu karam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tidak hanya bangkit, kamu tumbuh. Kamu tidak hanya sembuh, kamu semakin kuat. Dan kamu tidak hanya melanjutkan hidup, kamu menciptakan makna baru dari setiap luka yang pernah ada. Dan itulah yang membuat mereka menderita dalam diam. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berani. Berani untuk tetap berdiri ketika dunia ingin kamu tiarap. Berani untuk tetap mencintai dirimu sendiri ketika semua menudingmu dengan sinis. Berani untuk tidak menyerah, bahkan saat tidak ada pelukan yang menyambutmu di ujung perjuangan. Sementara mereka memilih untuk mengasihani diri sendiri, kamu memilih untuk menata hidupmu lagi, batu demi batu, harapan demi harapan, luka demi luka. Dan saat kamu mulai bersinar lagi, mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa. Karena di dalam hati kecil mereka, ada suara yang berkata, "Mengapa bukan aku yang bisa seperti itu?" Tapi jangan biarkan rasa iba menghalangi langkahmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas sakit hati mereka yang lahir dari rasa iri. Kamu tidak harus berhenti hanya karena kebangkitanmu membuat mereka merasa kecil. Biarkan mereka merenung di tempatnya, dan kamu tetap melaju ke arah tujuanmu. Karena hidup bukan tentang berlomba dengan orang lain, tapi tentang menaklukkan versi lama dari dirimu sendiri. Dan ingat, setiap kali kamu bangkit, kamu sedang mengirim pesan ke semesta bahwa kamu layak untuk dilindungi. Setiap kali kamu tersenyum, kamu sedang membungkam semua harapan buruk yang pernah ditujukan padamu. Bangkitmu bukan sekadar pembuktian. Itu adalah bentuk cinta yang paling dalam pada dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih indah daripada jiwa yang memilih untuk kembali berdiri, meski pernah dihempaskan berkali-kali. Mereka boleh merasa terganggu oleh cahayamu, tapi kamu, jiwa yang terpilih, akan terus menyala. Karena semesta selalu berdiri di belakang mereka yang tidak takut untuk bangkit.
bahkan saat tidak ada tangan yang menyambutnya. Bagian 3. Kata-kata manis yang mengandung racun. Tidak semua pujian adalah berkah. Tidak semua kalimat yang terdengar indah membawa kebaikan. Di balik kata-kata yang manis, kadang tersembunyi niat yang getir. Seperti madu yang dituangkan dalam cawan, tetapi di dasarnya tertinggal racun yang tak terlihat. Inilah wajah lain dari pengkhianatan. Kata-kata yang dibalut kebaikan, padahal ujungnya melemahkan. Pernahkah kamu mendengar mereka berkata dengan nada lembut, "Jangan terlalu tinggi bermimpi, nanti kamu kecewa." Atau, "Jangan terlalu bersinar, nanti orang-orang akan menjauhimu." Atau bahkan, "Kamu memang pintar, tapi tetap harus tahu diri ya." Kalimat-kalimat itu tak terdengar seperti serangan, tapi di dalamnya tersimpan pesan tersembunyi. Jangan melampaui batas yang mereka tetapkan untukmu. Batas yang mereka buat bukan untuk melindungimu, tapi untuk mengekangmu. Mereka tidak ingin kamu melesat terlalu jauh, karena jika kamu terbang tinggi, mereka takut tak bisa lagi mengontrolmu dari bawah. Ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah jebakan. Kata-kata mereka disusun agar kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Agar kamu mulai bertanya, apa benar aku terlalu tinggi bermimpi? Apa benar aku terlalu ambisius? Apa benar aku tidak layak melangkah sejauh ini? Mereka tidak ingin menghentikan langkahmu dengan tangan. Itu terlalu mencolok. Mereka ingin kamu sendiri yang berhenti. Mereka ingin kamu yang melepaskan impianmu. Mereka ingin kamu yang mematikan nyala dalam jiwamu. Dan caranya adalah melalui kata-kata yang tampaknya bijak, tapi sebenarnya melemahkan. Tapi ingat, jiwa yang tangguh tidak lahir dari pujian kosong. Jiwa yang kuat tumbuh karena tahu memilah suara mana yang harus didengar, dan mana yang hanya gemuruh kosong yang datang dari ketakutan orang lain. Kamu harus belajar mengenali racun yang dibalut emas. Belajar membedakan mana nasihat yang jujur dan mana manipulasi yang disamarkan. Karena orang-orang yang diam-diam takut akan cahaya dalam dirimu akan selalu mencoba memadamkannya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan bisikan yang tampaknya baik. Dan kamu tidak boleh tunduk pada bisikan itu. Jika impianmu dianggap terlalu tinggi, maka kamu memang ditakdirkan untuk terbang. Jika cahayamu dianggap terlalu terang, maka kamu memang dilahirkan untuk menyinari jalan yang gelap. Dan jika langkahmu dianggap terlalu jauh, maka itu karena kamu sedang meninggalkan zona kecil yang mereka banggakan. Tidak semua orang bisa ikut mendaki bersama kita. Sebagian hanya akan berdiri di bawah, menunjuk ke atas sambil berkata, "Jangan naik terlalu tinggi, nanti jatuh." Padahal maksud sebenarnya adalah, "Jangan naik terlalu tinggi, nanti aku tak bisa lagi menyamamu." Jadi teruslah melangkah. Abaikan kalimat-kalimat yang mengekang. Dengar suara dari dalam hatimu sendiri, yang lebih jujur, lebih murni, dan lebih tahu arahmu. Karena sesungguhnya, kata-kata yang keluar dari ketulusan akan menguatkan. Sedangkan kata-kata yang keluar dari rasa iri hanya akan membingungkanmu. Dan kamu layak untuk hidup tanpa kebingungan, tanpa keraguan. Kamu layak untuk mempercayai dirimu sendiri. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang tahu bahwa jalannya ditentukan oleh keteguhan hatinya, bukan oleh keraguan orang lain. Maka berjalanlah, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian. Bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan. Bahwa kamu diciptakan bukan untuk dibatasi, tapi untuk terus berkembang setinggi-tingginya. Bagian 4. Strategi diam yang berbahaya. Ada bahaya yang tidak berbunyi. Ada ancaman yang tak memakai senjata. Ada strategi kejatuhan yang tidak terlihat dalam keramaian, tapi hidup di balik diam yang pura-pura netral. Mereka yang diam bukan berarti tidak bergerak. Mereka yang tidak berkata-kata bukan berarti tidak merencanakan sesuatu. Justru seringkali, diam adalah cara terhalus untuk menyembunyikan niat yang paling kelam. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan, karena tahu bahwa suara bisa dipatahkan, tapi diam. Diam bisa menyesatkan tanpa disadari. Mereka akan bersikap seolah mereka tidak peduli. Seolah mereka terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Tapi sebenarnya, mereka sedang mencatat, menghitung langkahmu, menunggu kelemahanmu, menyimpan potongan-potongan informasi yang tampak tak berguna,
tapi akan digunakan di waktu yang paling menyakitkan. Mereka tidak tergesa-gesa, karena mereka ingin kejatuhanmu tampak seperti kesalahanmu sendiri. Mereka ingin kamu merasa bahwa kehancuran itu datang dari dalam dirimu, bukan dari luar. Karena disitulah keberhasilan strategi mereka. Membuatmu meragukan dirimu sendiri tanpa mereka harus menyentuhmu sedikit pun. Mereka mengamati dari kejauhan, mengumpulkan cerita-cerita kecil tentang hidupmu, lalu menyebarkannya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tampak tidak sengaja. Mereka menyisipkan keraguan pada orang-orang di sekitarmu. Mereka menghembuskan kabar burung dengan suara pelan yang cukup untuk menggoyahkan fondasi kepercayaan. Dan saat badai mulai datang ke arahmu, mereka akan menjadi yang pertama mengulurkan tangan, seolah peduli, seolah siap membantu. Padahal merekalah yang meniup angin ribut itu sejak awal. Strategi diam mereka begitu halus, begitu tenang, hingga kamu mungkin tak sadar bahwa dirimu sedang dikepung oleh niat jahat yang dibungkus keramahan. Mereka pandai membuat luka seolah berasal dari dirimu sendiri. Padahal kamulah korban dari permainan yang sangat tenang dan keji. Tapi ingat, tidak semua yang diam itu dalam. Dan tidak semua yang tenang itu suci. Ketika kamu belajar mengenali pola mereka, kamu akan menyadari bahwa banyak dari mereka yang berpura-pura netral hanyalah pengecut yang tidak berani menunjukkan niat jahatnya secara langsung. Jangan buang waktumu membongkar niat mereka satu persatu. Tuhan selalu punya cara menyingkap apa yang tersembunyi. Kamu hanya perlu menjaga dirimu tetap jernih, tetap waspada, dan tetap berjalan dalam kesadaran penuh. Jika mereka bermain dalam diam, maka kamu bangun kekuatanmu dalam ketenangan. Jika mereka merencanakan kejatuhanmu, maka kamu rancang masa depanmu dengan lebih cemerlang. Karena tidak ada strategi kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya dari jiwa yang jujur. Diam mereka adalah jebakan. Jebakan, tapi langkahmu yang penuh kesadaran adalah pelindung paling kuat. Dan percayalah, meskipun mereka bisa bersembunyi dari matamu, mereka tidak pernah bisa menyembunyikan niatnya dari langit. Apa yang mereka tanam dalam senyap akan mereka tuai dalam gemuruh. Dan kamu, yang hari ini belajar mewaspadai strategi diam yang berbahaya, sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam menghadapi serangan, tapi juga bijak dalam menafsirkan keheningan. Bagian 5. Ujian bagi jiwa terpilih. Dalam sunyi, dalam sepi, dalam luka yang tak terucap, jiwa-jiwa terpilih diuji, bukan agar mereka hancur, tapi agar mereka menemukan kekuatan yang bahkan tak mereka tahu mereka miliki. Mereka yang merencanakan kejatuhanmu bukan tanpa alasan. Mereka melihat cahaya dalam dirimu yang tak mereka miliki. Mereka mencium aroma keteguhan dalam langkahmu yang tidak bisa mereka tiru. Dan dalam hati mereka yang rapuh, mereka merasa terguncang. Sebab kehadiranmu saja sudah cukup untuk membongkar kebohongan yang mereka hidupkan selama ini. Maka bukan kebetulan jika kamu sering dijadikan sasaran. Bukan tanpa sebab jika kamu terus-menerus disalahpahami, diremehkan, atau ditinggalkan. Karena jiwa-jiwa terpilih tidak pernah menempuh jalan yang mulus. Mereka harus melewati lembah sepi, hutan pengkhianatan, dan badai fitnah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sedang ditempa untuk membawa beban yang lebih besar. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pribadi yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan tidak ada ketinggian tanpa tantangan. Tidak ada keagungan tanpa luka. Tidak ada kemenangan tanpa perjalanan panjang yang menguras air mata. Mereka mungkin mengira kamu akan menyerah. Mereka berharap luka-luka kecil yang mereka kirimkan cukup untuk membuatmu runtuh. Tapi mereka lupa satu hal penting. Tuhan tidak pernah tidur. Dan langit tidak akan diam saat keadilan dilanggar. Mereka bisa menjatuhkanmu secara sosial. Mereka bisa membuat orang-orang menjauh darimu. Mereka bisa menyebarkan cerita-cerita palsu tentangmu. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka sentuh adalah jiwa yang telah melalui badai dan tetap memilih untuk tidak menjadi badai bagi orang lain. Karena itu, bersabarlah. Semua ini bukan hukuman, tapi ujian. Dan ujian hanya diberikan kepada mereka yang layak untuk naik kelas. Tidak ada ujian tanpa maksud.
Setiap air mata yang kamu jatuhkan akan ditukar dengan pelajaran. Setiap pengkhianatan yang kamu terima akan dibalas dengan pemurnian. Setiap kejatuhan yang kamu alami akan menjadi landasan untuk lompatan yang lebih tinggi. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Agar kelak, saat kamu berdiri di puncak takdirmu, kamu tidak hanya tahu rasanya bahagia, tapi juga tahu cara menjaga kebahagiaan itu dengan bijaksana. Jiwa yang tidak pernah diuji tidak akan tahu batas kekuatannya. Tapi kamu adalah jiwa yang diuji. Berarti kamu adalah juwaipi, jiwa kia, jiwa yang dipilih. Maka jangan sesali air mata yang jatuh. Jangan sesali keheningan yang pernah menyelimutimu. Jangan sesali pengkhianatan dari mereka yang dulu kamu percaya. Sebab semua itu adalah bagian dari narasi besar yang sedang Tuhan tulis dalam hidupmu. Dan dalam narasi itu, kamu bukan tokoh yang dikalahkan. Kamu adalah tokoh utama yang akan bangkit, berjalan, dan menaklukkan semuanya dengan cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Jangan takut pada ujian, karena kamu adalah alasan kenapa ujian itu datang. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperlihatkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan saat hari itu datang, saat kamu menoleh ke belakang dan melihat semua luka yang telah kamu lewati, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku layak, aku bertahan, aku menang." Bagian 6. Tetap melangkah, jangan membalas. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari balas dendam, dan itu adalah keteguhan untuk tetap melangkah. Tanpa menyimpan amarah, tanpa mengotori hati, tanpa mengotori jiwa dengan racun kebencian. Mereka mungkin menyakitimu dalam diam, menggoreskan luka dalam tanpa menyentuh kulitmu, menabur racun dengan senyuman palsu, dan berharap kamu berhenti melangkah karena luka-luka itu. Tapi kamu bukan terbuat dari kaca. Kamu adalah jiwa yang ditempa dalam panasnya kecewa, yang dibentuk oleh retakan-retakan pengkhianatan, dan dibesarkan oleh gelapnya kesendirian. Maka tetaplah berjalan, meski jalan di depanmu belum jelas. Langkahkan kakimu, bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah, tapi untuk membuktikan bahwa kamu pantas sampai di tempat yang lebih tinggi. Balas dendam akan membuatmu sama rendahnya, tapi melangkah tanpa benci akan meninggikan derajatmu, menjernihkan hatimu, dan menjadikanmu pribadi yang tidak bisa disentuh oleh niat buruk siapapun. Biarkan mereka menghabiskan waktunya memikirkan cara menjatuhkanmu. Dan kamu, habiskan waktumu untuk membangun masa depanmu. Biarkan mereka sibuk menyusun cerita palsu tentangmu. Dan kamu, sibuklah menulis kisah nyata yang penuh cahaya. Karena balasan paling menyakitkan bukanlah kata-kata, bukan juga kemarahan, tetapi keberhasilan yang tidak mereka harapkan. Keberhasilan yang kamu capai bukan dengan menjelekkan mereka, tetapi dengan mengabaikan mereka. Jiwa-jiwa kerdil akan terus berputar dalam siklus iri dan kebencian. Sementara jiwa besar akan terus naik menembus batas-batas langit. Mereka akan menontonmu dari kejauhan, membungkus rasa sesaknya dengan senyuman semu, karena terlalu malu mengakui bahwa mereka kalah. Tanpa kamu harus bertarung. Mereka pernah berharap kamu jatuh, tapi kamu memilih bangkit. Mereka berharap kamu membalas, tapi kamu memilih tenang. Dan itulah kemenangan sejati. Saat kamu tidak lagi butuh pengakuan dari mereka yang dulu menghinamu. Langkahmu hari ini, meskipun perlahan, meskipun sendiri, adalah jawaban dari semua fitnah, semua iri, semua rencana jahat yang pernah mereka racik dalam gelap. Ingatlah selalu, kamu tidak sedang melangkah untuk menginjak mereka, tapi untuk meninggalkan mereka jauh di belakang. Kamu sedang menapaki jalan terang yang tidak bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa yang hanya bisa mencibir. Jangan balas, jangan rendahkan dirimu. Tetap melangkah. Dengan kepala tegak, dengan hati bersih, dan dengan jiwa yang tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci. Dan satu saat nanti, kamu akan sampai pada puncak takdirmu, lalu menoleh ke belakang bukan dengan marah, tapi dengan senyum penuh syukur. Bahwa semua itu, semua sakit, semua luka, semua pengkhianatan,
telah menjadi batu pijakan untuk menjadi dirimu yang sekarang. Tetap melangkah, karena itu adalah cara terbaik untuk menang, tanpa harus membalas satupun luka yang mereka berikan. Bagian 7. Kemenangan yang paling membungkam. Ada jenis kemenangan yang tidak perlu selebrasi, tidak perlu teriakan, tidak perlu sorakan, tidak perlu panggung atau tepuk tangan. Ia hadir dalam diam. Ia tumbuh dalam sunyi. Dan justru karena itulah, ia menjadi kemenangan yang paling membungkam. Kamu tidak perlu menunjuk siapa yang pernah menjatuhkanmu. Tidak perlu menyebut nama siapa yang pernah menyakitimu diam-diam. Kamu tidak perlu mendebat, tidak perlu menjelaskan diri. Karena hidupmu yang terus melangkah tanpa henti, itulah bukti paling sahih bahwa kamu telah menang. Dan yang paling membuat mereka tak bisa tidur tenang adalah ini. Kamu menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kamu berhasil tanpa harus mencoreng nama mereka. Kamu bersinar bukan karena kamu menutupi cahaya orang lain, tetapi karena kamu percaya bahwa cahayamu cukup terang untuk menerangi jalanmu sendiri. Mereka mungkin masih tersenyum palsu hari ini, masih pura-pura mendukungmu, masih menyebut namamu dalam doa dengan lidah penuh racun. Tapi jauh di dalam dada mereka yang sempit, mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Mereka kalah bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu terus tumbuh saat mereka berharap kamu layu. Karena kamu terus berjalan saat mereka berharap kamu tersesat. Karena kamu terus bernyala saat mereka berharap kamu padam. Dan itulah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh kebencian. Kekuatan yang tidak bisa dipadamkan oleh pengkhianatan. Kemenangan yang paling membungkam adalah ketika kamu bisa tersenyum tulus, bukan karena mereka kalah, tapi karena kamu berhasil membuktikan bahwa kamu tidak pernah butuh mereka untuk menjadi besar. Bahwa kamu bisa berdiri sendiri, membangun dari reruntuhan, dan menyusun harapan dari keping-keping yang mereka coba hancurkan. Saat kamu sampai di titik itu, kamu tidak akan merasa perlu menoleh dengan marah. Kamu akan menoleh dengan damai. Karena kamu tahu apa yang kamu miliki hari ini adalah hasil dari luka yang tidak kamu balas, fitnah yang tidak kamu tanggapi, dan rencana kejatuhan yang kamu jawab dengan ketekunan. Dan mereka akan duduk diam dalam batinnya yang sesak, tersenyum pura-pura saat melihat namamu disebut, karena mereka tidak sanggup mengakui satu hal paling jujur, bahwa mereka pernah ingin kamu hancur, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu menjelma lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah khawatir tentang mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Kekalahan mereka bukan saat kamu membalas, tapi saat kamu tetap melangkah dengan damai. Dan kemenanganmu bukan saat kamu bisa menghancurkan balik, melainkan saat kamu membuktikan bahwa kamu tidak pernah bisa dihancurkan sejak awal. Teruslah berjalan, teruslah berkarya, teruslah bercahaya, dan biarkan keberhasilanmu menjadi gema paling nyaring yang mereka dengar seumur hidup mereka. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya menang, kamu telah membungkam semuanya dengan cara paling indah dan bermartabat. Itulah kemenangan sejati. Kemenangan jiwa yang tidak dibeli dengan dendam, tapi dibentuk oleh kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya kembali, meski berkali-kali dicoba dipadamkan oleh tangan-tangan yang pura-pura menyayangimu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, bukan tentang siapa yang paling banyak teman di sekelilingnya, dan bukan tentang siapa yang paling sering dipuji di depan umum. Hidup adalah tentang siapa yang tetap bertahan saat semua pintu ditutup dengan paksa, saat semua senyuman berubah jadi jebakan, dan saat tangan yang dulu menggenggam berubah menjadi belati yang menusuk diam-diam. Kamu sudah melalui itu semua. Kamu telah berjalan di antara ranjau-ranjau pengkhianatan, melewati lorong-lorong sunyi yang hanya diisi tangismu sendiri, dan tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Itulah bukti bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih, yang telah melewati ujian, yang telah ditarik jatuh namun tidak menyerah, yang telah disakiti diam-diam tapi tidak menjadi pendendam. Dan untuk itu, berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu telah memilih menjadi cahaya di saat dunia berusaha memaksamu untuk jadi gelap.
Biarkan mereka dengan strategi diamnya, dengan rencana-rencana kecilnya, dengan senyum palsunya yang kini mulai memudar. Karena kamu punya jalanmu sendiri. Jalan yang tak butuh izin dari siapapun dan tak bisa dihentikan oleh kebencian manapun. Ingat ini, dan tanamkan dalam hatimu. Cahaya yang datang dari ketulusan tidak akan pernah bisa dipadamkan. Dan kamu adalah cahaya itu. Tetaplah melangkah, bukan untuk membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa, tapi karena kamu memang ditakdirkan untuk sampai ke tempat yang mereka bahkan tidak mampu bayangkan. Jika selama ini mereka diam-diam ingin kejatuhanmu, maka diam-diam juga. Semesta sedang menyiapkan panggung besar untukmu. Panggung kemenangan yang bersih dari kebencian, penuh dengan kedewasaan dan ketulusan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan berdiri di sana, bukan dengan bangga karena mengalahkan mereka, tapi dengan bahagia karena kamu berhasil menjadi dirimu sendiri. Tanpa kehilangan hati yang lembut dan jiwa yang kuat, kamu tidak hanya bertahan, kamu telah menang,